Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita. Tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Yesus bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau diselamatkan. Kalau engkau tidak percaya, murka Allah datang kepadamu. Yohanes 3 ayat 36. Dan juga saya mau katakan, Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Dan Rasul Petrus juga mengatakan dalam Kisah Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit ini tidak nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Dan firman-Nya dalam Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 10 ayat 9 dan 10, dengan hati percaya engkau dibenarkan, dengan mulut mengaku engkau diselamatkan, dan engkau tidak akan pernah dipermalukan. Puji nama Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, selamat malam bagi kita semuanya. Semoga kita dituntun oleh Tuhan untuk memilih yang terbaik dalam hidup ini. Dan doa dan harapan saya, kekuatan Tuhan, kekuatan firman, kekuatan Roh Kudus, kekuatan doa, kekuatan iman menyertai kita. Puji nama Tuhan. Sebelumnya, sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarkan kami selalu menghubungkan firman Allah dengan kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Saya sering mengatakan kepada kita bahwa ketika kita hidup memiliki hubungan yang akrab dengan Tuhan, bukan hanya sekedar di dalam doa, tetapi rangkaian seluruh kehidupan aktivitas kita harus senantiasa di situ terlibat Tuhan. Selalu ada Tuhan di situ. Dan itu sebabnya setiap pagi sebelum memulai aktivitas, saya selalu berdoa, baik itu dalam doa pribadi, baik dalam bersama teman-teman, baik itu berdoa bersama keluarga, di mana saya mengatakan supaya Dia mengintervensi seluruh kehidupan saya. Saya membiarkan hati ini, di mana Dia menjadi Tuhan, menjadi Raja, menjadi penguasa untuk kehidupan ini. Karena saya tahu kemampuan saya sadar kemampuan saya, dan itu sebabnya saya mengatakan intervensi setiap detail kehidupan ini, supaya saya tetap bisa melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya saya mau katakan kepada kita, biarlah kita menjadi orang yang sesuai dengan firman Allah. Dan saya akan membacakan firman Allah di dalam dalam Ulangan 10. Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 9. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu, dan membicarakan apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah juga engkau mengikatkan sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Wow. Itu sebabnya orang Israel itu sangat istimewa di hadapan Tuhan. Dan Dia juga memberikan perintah yang istimewa, yang seharusnya ini juga harus menjadi gaya hidup kita sebagai orang yang percaya. Bayangkan di mana saja mereka ada, mereka memperkatakan firman Allah itu, mengajarkan firman Allah itu kepada anak-anaknya. Dan
juga saat mau tidur, atau saat sudah bangun, atau saat di jalan, atau di setiap rumahnya, lingkupnya, itu selalu ada firman yang bisa dibaca, yang bisa diperkatakan. Nah, tema kita adalah menghubungkan firman Allah dengan kehidupan sehari-hari. Jadi ketika kita mau menghubungkan firman Allah dalam kehidupan kita sehari-hari, bukanlah sesuatu yang mudah. Kalau ngomong mah gampang, tapi menghubungkan itu dalam realita kehidupan kita sehari-hari bukanlah sesuatu yang gampang. Yang pertama, kita harus mengasihi Tuhan. Jujurlah, apakah kita mengasihi Tuhan dengan tulus, ikhlas, dengan kesadaran yang tinggi? Ketika kita mengatakan, ya aku mengasihi Tuhan, apakah engkau menggunakan waktumu untuk memperkatakan firman Allah? Jujur, apakah engkau membaca firman Allah itu? Apakah engkau merenungkan firman Allah itu? Itu belum sampai tahap dalam pengaplikasian. Kadangkala di sini saja kita sudah gagal, apalagi dalam tahap melakukan. Dan Alkitab katakan, dengarkan Allah yang esa itu, kasihi dia dengan segenap kekuatan, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Mengasihi Tuhan itu tidak main-main. Jadi seluruh kehidupan kita, saya katakan tadi, tidaklah mudah, tapi bukan tidak mungkin, karena Tuhan sudah memberikan kita Roh Kudus, kekuatannya untuk menerapkan kebenaran itu. Itu sebabnya mari cintai firman Allah, aplikasikan firman Allah itu di tengah-tengah kehidupan kita. Kadang memang sulit, tapi kalau ketika kita sulit, sedang mengalami kesulitan melakukan itu, mintalah pertolongan Tuhan. Saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan kita untuk melakukan itu, sekalipun sakitnya itu di sini. Tapi kalau Tuhan sudah menolong kita, mengampuni dosa-dosa kita, kalau orang melakukan kesalahan, tentu tidak wajarlah kita untuk membuat sakit hati, dendam, ingin membalas. Jangan. Yang kedua, kata firman Allah, kita harus memikirkan firman Allah itu dan mengajarkan firman Allah. Jadi kita harus pikirkan itu secara konstan di dalam hidup kita. Saya nggak tahu bagaimana kita memikirkan firman Allah itu, tapi selalu saya membawa Alkitab, dan di tengah jalan kadang-kala saya berhenti untuk ketika saya mengingat ada firman Allah yang saya harus ingat. Ketika olahraga, di tas saya pasti ada Alkitab. Hanya sekedar untuk memperkatakan firman Allah itu. Karena ketika kita mulai memperkatakan, kita mulai bisa berpikir. Banyak kali orang membaca tetapi tidak membaca firman Allah, tetapi tidak pernah memperkatakannya. Bukan salah, bukan. Tapi alangkah baiknya kita juga memikirkan itu dan mengingat itu, dan kita simpan sebagaimana pemazmur mengatakan, aku menyimpan firman-Mu dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Dan kemudian firman itu diajarkan. Saya sadar kadangkala ketika mempersiapkan firman Allah bukanlah sesuatu yang mudah. Kadangkala blank juga, tetapi saya mau setia untuk menyatakan, inilah kesempatan saya menginvestasikan waktu saya untuk menaburkan firman Allah pagi maupun malam. Karena ada banyak hal yang bisa kita dengar dari orang-orang yang mendengarkan firman Allah. Itu
Saya tidak melihat soal banyaknya, tetapi kalau ada orang-orang yang berterima kasih, yang membuat ulasan-ulasan atau nasihat-nasihat, saran-saran, itu sesuatu yang sangat luar biasa. Dan saya akan selalu berterima kasih. Kalaupun ada yang mengolok-olok, saya juga berterima kasih. Tapi saya akan selalu berkata, itulah bedanya antara Yesusku dengan yang kau anut. Yesusku mengajarku untuk mengasihi, tidak membenci, tidak mencaci maki. Ya. Jadi kalau kita memikirkan, lalu kita harus mengajarkan. Jadi bukan hanya sekedar not information oriented, tidak hanya sekedar informasi yang kita berikan, tetapi juga itu harus menjadi life oriented, menjadi aplikasi yang kita terapkan dalam kehidupan kita, di mana kita menerapkan prinsip-prinsip firman Allah itu dalam kehidupan kita. Kita bukan hanya memikirkan, mengajar, tapi kita juga harus melakukan dalam kehidupan kita. Lalu kemudian dikatakan kita harus hidup menurut tuntunan firman Allah. Jadi memang gak mudah. Tetapi Tuhan mau kita melakukan itu. Lalu yang terakhir, kita harus membuat firman yang kekal itu menjadi gaya hidup kita. Haleluya. Semoga dalam hidup ini kita, gaya hidup kita adalah gaya hidup sesuai dengan firman Allah. Artinya perkataan kita, perbuatan kita, tindakan kita, semuanya dapat dikoreksi oleh firman Allah dan diterangi oleh firman Allah itu, sehingga kita betul-betul menghubungkan firman Allah dengan kehidupan sehari-hari kita, di mana kita betul-betul bukan hanya sekedar mengetahui firman Allah, bahwa contoh firman Allah, berdoalah pagi-pagi sekali Yesus bangun. Apakah kita bangun pagi-pagi sekali juga kita bangun? Yesus berdoa semalam-malaman. Apakah kita juga pernah berdoa semalam-malaman? Yesus berpuasa. Apakah kita juga pernah berpuasa? Dan lain sebagainya. Yang mau saya katakan, mari kita hubungkan firman Allah itu dalam kehidupan sehari-hari kita, supaya Tuhan dipermuliakan. Kiranya dengan menghubungkan firman Allah dengan kehidupan, di dalam kehidupan sehari-hari kita, nama Dia dimuliakan, ditinggikan dan diagungkan. Segala puji, hormat dan kemuliaan hanya bagi Dia. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kiranya Tuhan menolong kami untuk terus menghubungkan firman-Mu dengan kehidupan sehari-hari kami, sehingga kami tidak tersesat di dalam dunia ini, tapi kami menjadi berkat, menjadi penolong bagi orang-orang lain. Terima kasih Bapa di surga. Dan bagi mereka yang sakit, aku perintahkan segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintahkan dalam keluar, dan oleh biluris mereka sembuh. Terima kasih bagi mereka-mereka yang mengalami masalah dalam hidup mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau datang kepada mereka, Engkau menolong mereka, Engkau melegakan mereka sebagaimana janji-Mu. Ketika kami datang kepadamu, Engkau memberikan kelegaan. Sama seperti Engkau memberikan pertolongan kepada Sadrak, Mesak, Abednego dari lubang, dari dapur api, dan Daniel dari lubang singa. Kami yakin dan percaya persoalan-persoalan penderitaan yang kami alami pun Engkau dapat singkirkan. Engkau menjadi penolong bagi setiap kami. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Selamat malam, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mantap, mantap, mantap.